Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran komputer akuntansi. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari dan sudah praktek, mungkin bagi kalian yang memiliki laptop bisa praktek sendiri ya. Jadi sudah mempelajari tentang entry data awal perusahaan. Hari ini kita akan lanjutkan di materi entry daftar akun dan entry saldo awal perusahaan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi hari ini? Yang pertama yaitu penggunaan menu untuk membuat daftar akun. Jadi nanti ketika kalian membuat daftar akun maupun membuat saldo awal, nanti menu apa yang akan digunakan dan bagaimana langkah-langkahnya. Yang kedua, klasifikasi dan pengkodean akun. Yang ketiga, entry akun atau bagaimana cara membuat akun baru. Yang keempat, bagaimana mengedit akun yang sudah ada, mungkin salah atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Yang kelima, menghapus akun. Dan yang terakhir, mencatat atau mengentry saldo awal akun buku besar. Untuk kasus yang akan kita praktekkan hari ini masih lanjutan dari pertemuan minggu sebelumnya, yaitu Strawberry Salon and Spa, kasus atau contoh kasus yang ada di buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk entry daftar akun dan entry saldo awal buku besar? Untuk mengentry daftar akun atau mengisi daftar nama-nama akun di Strawberry Salon and Spa, pertama kita buka dulu aplikasi Meopnya. Nah, kemudian di sini kan ada beberapa menu. Karena kemarin kita sudah membuat data awal perusahaan, artinya kita sudah memiliki file untuk Strawberry Salon and Spa, berarti kita buka yang open. Kemudian kita cari, kemarin kita simpennya di mana, kamu simpennya di folder mana. Nah, kemarin Bunita simpannya di data D, kemudian di folder Nita. Nah, di sini ada Strawberry Salon and Spa. Ini adalah file yang kemarin sudah kita kerjakan, tapi belum selesai. Kita lanjutkan, kita klik saja filenya, kemudian klik open. Lanjut, oke. Nah, di sini ada beberapa pilihan karena Meop yang kita pakai di sini adalah Meop yang portable, artinya kita hanya belajar saja, dan Meop yang kita pakai di lab ini juga memiliki masa aktif yaitu 30 hari. Setelah 30 hari artinya sudah tidak bisa dipakai lagi, maka kita pilih yang ada sisa harinya. Jadi di sini yang ketiga 13 hari artinya Meopnya ini masih bisa diedit atau masih bisa dilanjutkan mengerjakan selama 13 hari mendatang. Setelah itu klik continue, kemudian klik OK, yes, lanjut OK, OK lagi, kemudian sudah terbuka menu-menu Meop seperti ini. Nah, untuk mengisi atau mengentry daftar akun, kita menggunakan menu account. Di sini kan ada beberapa menu, ya. Nah, kita pakai menu account, kemudian kita klik yang account list. Nah, di sini sudah ada daftar akun yang disediakan oleh Meop ya. Nah, dari daftar akun ini boleh kalian pakai atau boleh juga tidak dipakai. Jadi misalnya daftar akun yang ini mau dipakai, silahkan, kita tinggal tambahi akun-akun yang belum ada di sini, karena di sini kan akunnya hanya sedikit ya, belum lengkap. Tetapi kalau misalnya akun-akun yang ada di sini ini tidak kalian pakai, tidak masalah, kita bisa hapus. Tetapi perhatikan, akun-akun yang memiliki tanda checklist di sini, artinya akun-akun ini adalah akun-akun yang memiliki link. Link itu apa? Link itu hubungan antar akun. Jadi akun yang satu dengan akun yang lain itu saling berhubungan. Dan akun-akun yang ada tanda checklistnya ini atau akun-akun yang ada linknya ini tidak bisa dihapus. Ya, jadi kalau kalian misalnya menggunakan akun yang ada di sini silahkan, tidak digunakan juga tidak apa-apa, tetapi akun-akun yang ada tanda checklistnya ini jangan dihapus. Ya, biarkan saja. Toh kalaupun nilainya 0, dia nggak akan berpengaruh pada pekerjaanmu. Jadi misalnya gini, misalnya kamu punya
akun kendaraan. Jadi misalnya perusahaan itu ada akun kendaraan. Nah, tetapi akun kendaraannya itu saldonya nol. Itu tidak masalah, tidak akan mempengaruhi atau tidak akan merusak laporan keuanganmu. Tetapi akan bermasalah jika kamu memiliki kendaraan, ada nilainya tapi tidak ada akunnya. Nah, itu akan bermasalah. Jadi, artinya ketika akun-akun di sini ini tetap kamu biarkan saja di sini, tidak kamu pakai selama saldonya atau nominalnya ini tidak diisi tetap nol, dia nggak akan merusak laporan keuanganmu. Ya, jadi alangkah baiknya dibiarkan saja. Tetapi untuk akun-akun yang ada linknya atau ada checklistnya ini harus diperhatikan. Ada beberapa akun dengan checklist yang kita pakai di sini yang harus kalian perhatikan terlebih dahulu sebelum kalian edit atau sebelum kalian tambahi atau sebelum kalian hapus akun yang ada di sini. Jadi yang pertama kali kalian harus perhatikan ada 4 akun. Ada 4 akun yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah akun check account, kemudian yang kedua adalah undeposit fund, kemudian yang ketiga trade debtor, kemudian yang keempat trade creditor. Nah, keempat akun ini akan kita pakai. Jadi, keempat akun ini nanti akan kita ganti atau kita edit namanya sesuai dengan nama akun yang ada di perusahaan yang sekarang sedang kita kerjakan. Artinya di Strawberry Salon and Spa ini. Ya. Nah, sebelum kita edit, sebelum kita entry, sebelum kita hapus, bagaimana caranya? Terlebih dahulu, Bu Nita ingin kalian melihat di sini ada beberapa kelompok akun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kelompok akun dengan kode akun masing-masing. Yang pertama adalah akun aset dengan kode angka 1. Aset ini atau kelompok akun aset ini digunakan untuk mencatat akun-akun yang berkaitan dengan harta. Bisa di dalamnya adalah harta lancar, bisa juga harta tetap atau aset lancar ataupun aset tetap, semuanya masuk ke dalam kelompok akun aset. Yang kedua, kelompok akun liability dengan kode 2 di sini digunakan untuk mengentry akun-akun yang berkaitan dengan kewajiban atau hutang. Baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Yang ketiga, equity. Equity di sini digunakan untuk mengentry akun-akun berkaitan dengan modal perusahaan ya. Nah, di sini sudah ada beberapa akun yang disediakan dan semuanya ada tanda checklistnya. Ini biarkan saja, tidak usah diutek-utek, tidak akan ganggu, tidak akan merusak laporan keuanganmu, tidak akan merusak transaksimu, wis jarnoai, biarkan. Kemudian yang keempat adalah akun income dengan kode akun kepalanya 4. Akun income ini di sini digunakan untuk mencatat pendapatan usaha. Jadi pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Misalnya perusahaan itu kegiatannya jual jasa, ya berarti berkaitan dengan pendapatan jasa. Kalau perusahaan itu kegiatannya jual beli barang, ya berarti berkaitan dengan kegiatan penjualan barang. Masuknya ke kelompok akun income. Kemudian yang kelima ada kelompok akun cost of sales dengan kode kepala akunnya ini angka 5. Kelompok akun cost of sales ini digunakan untuk mencatat atau mengentry akun-akun yang berkaitan dengan harga pokok penjualan. Termasuk di dalamnya itu nanti misalnya pembelian, kemudian diskon pembelian, dan lain-lain. Kemudian yang keenam di sini adalah kelompok akun expense dengan kode akun 6. Nah, kelompok akun expense ini digunakan untuk mencatat akun-akun yang berhubungan dengan beban usaha. Beban usaha artinya beban yang dikeluarkan perusahaan berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan. Misalnya gaji pegawai, kemudian misalnya beban
penjualan, misalnya beban-beban yang berkaitan dengan kegiatan operasional perusahaan ya. Jadi tergantung kegiatan operasional perusahaannya itu apa. Kemudian yang ketujuh adalah other income dengan kode akun 8 ya. Jadi kode akunnya 8. Other income ini digunakan untuk mencatat pendapatan di luar usaha. Nah, kalau income ini tadi adalah pendapatan yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Jadi misalnya penjualan itu ya. Nah, kalau other income ini digunakan untuk mencatat pendapatan di luar usaha. Apakah ada? Ada, misalnya pendapatan bunga. Itu. Terus kemudian yang terakhir adalah other expense dengan kelompok akun atau kode akunnya angka 9. Nah, other expense ini digunakan untuk mencatat beban-beban di luar usaha. Bedanya dengan expense tadi, di sini sudah ada expense dengan kodenya 6 ya. Kalau expense yang ini berkaitan dengan kegiatan usaha. Jadi misalnya beban iklan, kemudian ada beban listrik. Nah, kalau beban yang di sini yang other expense ini adalah beban yang nggak ada hubungannya dengan kegiatan operasional perusahaan. Jadi misalnya beban bunga, ya, atau misalnya membayar denda. Nah, itu kan tidak ada hubungannya dengan kegiatan operasional perusahaan, maka dicatat ke dalam kelompok other expense ini. Itu ya kelompok-kelompok akunnya. Nah, sekarang kembali lagi untuk all accounts ini adalah mencakup atau mencatat semua akun yang ada di aset, liability, equity, income, dan seterusnya. Semuanya ini kalau diklik di all account ini semuanya akan nampak di sini. Ya. Nah, berikutnya setelah kalian tahu macam-macam kelompok akun, kita akan entry akun berdasarkan dengan kelompoknya. Jadi jangan salah, jangan sampai akun aset dimasukkan ke kelompok liability atau sebaliknya akun liability masuk ke income misalnya. Ya, jadi kalian harus memasukkan akun atau nama-nama akun sesuai dengan kelompok akunnya. Sebelum kalian memasukkan atau mengentry nama-nama akun yang ada di Strawberry Salon and Spa, kita perhatikan dulu di sini ada beberapa link account atau ada beberapa akun yang ada tanda checklistnya yang nantinya akan kita gunakan atau yang nantinya akan dipakai dalam transaksi perusahaan. Ya, ada 4. Jadi pertama yang harus kalian ingat di iling-iling yang penting sebelum kalian entry akun, sebelum kamu masukkan daftar-daftar akun yang ada di soal itu, sebelum kalian hapus akun, sebelum kalian edit akun, pertama yang harus kalian perhatikan adalah 4 akun ini. Cek account, undeposit fund, trade debitor, dan trade creditor. Ini harus diperhatikan dulu, diopeni dhisik. Baru kemudian kalian beralih ke akun yang lain. Kenapa? Ya karena keempat akun ini adalah akun-akun yang sering digunakan atau akun-akun yang sangat erat kaitannya dengan transaksi perusahaan. Dan juga ada linknya. Dia berhubungan antara akun yang satu dengan akun yang lain. Diopeni dhisik. Yang pertama adalah cek account. Jadi kita edit dulu 4 akun ini, baru kemudian kita entry akun-akun yang tidak ada di sini. Nggih. Jadi diingat-ingat yang pertama 1 2 3 4 iki diopeni dhisik rek. Setelah diopeni baru kemudian kamu fokus atau beranjak ke akun yang lain. Yang pertama cek account. Kita klik tanda anak panah ini ya warna putih di cek account. Nah, cek account ini maksudnya adalah akun untuk mencatat harta kita yang ada di bank. Harta kita yang ada di bank, artinya uang kita yang ada di bank. Nah, sekarang kita lihat di daftar akun perusahaan Strawberry Salon and Spa. Ada enggak di situ akun yang menyebutkan bahwasanya akun kita itu disimpan di bank? Karena kan beda perusahaan, beda nama akunnya ya. Ada yang pakai akun cash in bank,
Ada yang pakai akun nama banknya, Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, dan lain-lain. Jadi kita sesuaikan nama akunnya dengan nama akun yang ada di perusahaan. Intinya, cek account ini adalah akun untuk mencatat harta kita sing disimpen di bank. Nah, sekarang kita lihat untuk Strawberry Salon and Spa di situ ada akun Bank Mandiri. Bank Mandiri itu berarti adalah harta atau uang kita yang kita simpan di Bank Mandiri. Artinya dengan cek account sama, cuma beda nama. Nah, berarti cek account ini kita ganti namanya jadi Bank Mandiri. Kalau nanti misalnya kamu menemukan soal yang lain, dia di situ ada cash in bank atau mungkin Bank BCA atau mungkin ada Bank BRI, ya berarti diganti namanya jadi itu. Intinya cek account ini adalah harta kita yang kita simpan di bank. Kita ganti namanya sesuai dengan nama akun yang ada di perusahaan itu. Ya, kita ganti di sini. Pertama kode akunnya dulu, kita lihat apakah sama dengan kode akun yang ada di Strawberry Salon and Spa. Di Strawberry Salon and Spa itu untuk Bank Mandiri kode akunnya adalah 11100. Karena di sini 10100 tidak sama, kita ganti nomor akunnya, kita sesuaikan 1100, langsung diketik aja. Kemudian namanya cek account kita ganti jadi Bank Mandiri. Kenapa Bank Mandiri, Bu? Karena nama akun perusahaan Strawberry Salon and Spa untuk mencatat atau untuk mengentry ya. Jadi di situ untuk mencatat transaksi atau mencatat harta kita yang ada di bank itu nama akunnya Bank Mandiri. Jadi kita sesuaikan. Setelah itu kemudian klik OK. Maka di sini cek account tadi sudah berubah jadi Bank Mandiri dengan nomor akun sesuai dengan nomor akun yang ada di Strawberry Salon and Spa. Terus kemudian berikutnya adalah undeposit fund. Artinya adalah uang yang tidak didepositokan, artinya uang yang tidak disimpan di bank. Nah, di perusahaan itu kan ada kan, nggak semua uang kan disimpan di bank, pasti di perusahaan ada uang cashnya. Nah, kita ganti namanya sesuai dengan nama di perusahaan itu, uang yang disimpan dalam bentuk cash itu apa. Kita lihat di sini, untuk kasus Strawberry Salon and Spa, uang yang ada di perusahaan dalam bentuk cash, artinya tidak disimpan di bank, nama akunnya adalah cash on hand. Berarti kita ganti nama undeposit fund ini menjadi cash on hand. Kemudian kita lihat dulu nomor akunnya ini sesuai enggak dengan nomor akunnya Strawberry Salon and Spa. Di Strawberry Salon and Spa, cash on hand itu nomor akunnya 11200. Di sini 10150, berarti kita ganti, langsung diketik aja 1200. Namanya diganti cash on hand. Kemudian klik OK. Terus kemudian yang ketiga, trade debitor. Trade debitor ini adalah akun untuk mencatat harta kita di pihak ketiga atau harta kita di orang lain. Piutang maksudnya. Jadi orang lain yang memiliki utang ke kita. Jadi piutang kita, harta kita yang ada di orang lain. Kita ganti namanya. Nah, trade debitor ini sesuaikan dengan nama yang ada di daftar akunnya Strawberry Salon and Spa. Di situ namanya adalah account receivable atau piutang. Nomor akunnya disesuaikan 1400, kemudian namanya diganti jadi account receivable. Klik OK. Yang terakhir, trade creditor. Ini kebalikan dengan trade debitor tadi. Kalau trade debitor tadi adalah uang kita atau harta kita di pihak ketiga, kalau trade creditor ini harta orang yang ada di kita, artinya utang ya. Kita ganti sama diklik tanda anak panah warna putih, kemudian
Nah, di sini kenapa kok depannya itu 2, nggak sama kayak yang tadi? Nah, karena ini adalah harta orang lain yang kita bawa, artinya kita punya utang. Nah, kalau kita punya utang, masuknya ke kelompok liability atau kewajiban. Kelompok liability atau kewajiban, akun kepalanya berkode 2. Di sini kita ganti atau kita sesuaikan. Nomor akunnya 21100, namanya diganti dengan account payable atau utang. Kemudian klik OK. Nah, langkah pertama sudah kita lakukan. Jadi ya, saya ingatkan lagi, sebelum kamu entry akun-akun yang ada di Strawberry Salon and Spa, 4 akun tadi diopeni dhisik. Setelah itu kemudian baru kita cek apakah akun-akun yang ada di Strawberry Salon and Spa itu sudah ada di aplikasi ini atau belum. Kalau belum ya kita entry. Nah, di sini ternyata semuanya masih kosong kecuali ada expense, di situ ada beban gaji. Nah, berarti kita harus entry satu per satu dari daftar akun yang ada di Strawberry Salon and Spa. Ingat ya, akun yang ada tanda checklistnya ini tidak bisa dihapus. Wes biarkan gitu aja, tidak usah diutek-utek. Jarno ae, dia nggak akan ganggu laporan keuanganmu, nggak akan ganggu transaksimu. Justru kalau kamu rubah, justru kalau kamu ganti, kamu edit, tapi kamu ngeditnya itu tidak benar. Misalnya di sini itu yang di link itu ada di kelompok akun 3 modal, kamu edit jadi kelompok akun 2 atau kelompok akun 4, itu justru yang rusak kerjaanmu. Jadi wis jarno ae. Kita fokus ke akun-akun lain yang belum ada di sini. Akun-akun yang ada linknya ini, yang penting yang 4 tadi sudah kamu edit, sudah kamu perbaiki, yang lain wis jarno ae. Kita abaikan aja. Nah, bagaimana caranya untuk entry? Caranya kita entry satu per satu. Pertama aset dulu. Nah, di sini asetnya itu ada Bank Mandiri, cash on hand, dan account receivable. Padahal di Strawberry Salon and Spa asetnya itu ada banyak sekali dan bahkan dibedakan menjadi beberapa kelompok aset lagi. Di antaranya ada current asset atau aset lancar, kemudian ada sublease, perlengkapan, kemudian ada fixed asset atau aset tetap. Nah, kita entry dulu headernya atau kelompok-kelompok tadi. Cara entry-nya gimana, Bu? Di sini ada new. Perhatikan di bawah sini ada new, kita klik new. Terus kemudian di sini ada header, di sini ada detail. Apa bedanya header dan detail? Kalau header ini adalah akun kepala, artinya akun yang memiliki anggota akun. Contohnya aset. Aset itu kan punya anggota. Atau misalnya kewajiban juga punya anggota di dalamnya. Kemudian kalau detail account ini adalah akun anggota. Jadi misalnya aset lancar atau current asset, dia punya anggota, di dalamnya ada Bank Mandiri, cash on hand, petty cash, account receivable. Nah, anggota-anggotanya ini masuk ke dalam detail account, tetapi kalau current assetnya atau kelompoknya itu masuk ke header. Ya, kita entry dulu header atau sub-sub kelompok yang ada di akun aset. Di sini ada current asset, kita masukkan tipenya, kodenya untuk tipenya biarkan saja ya, tipenya di sini aset. Kemudian untuk account numbernya, untuk current asset 1000. Dari mana ini? Kamu lihat di daftar akun yang ada di kasus Strawberry Salon and Spa. Kemudian akun name atau nama akunnya, Bu, ini tidak ada kolomnya. Gimana cara memunculkan kolom? Klik aja tab yang ada di keyboardmu itu, diklik, dia akan muncul. Kemudian akun name-nya diberi nama current asset. Setelah itu klik OK. Maaf, tadi belum diganti jadi header ya. Nah, diganti header seperti ini. Kemudian OK. Nah,
Cirinya header dia akan dicetak tebal, bold di sini. Artinya ini header current asset ini dia akan punya anggota di bawahnya. Kemudian yang kedua ada header lagi, yang kedua adalah sublease. Jadi klik headernya, kemudian sublease dengan kode akun 1500, klik tab, kemudian kita kasih nama sublease. Oke, akan muncul. Nanti detail itu anggota akunnya kita entry satu persatu. Kemudian klik new lagi, masih ke header. Setelah current asset, kemudian sublease, ada lagi anggota dari aset yang termasuk header adalah aset tetap. Kodenya 2000. Klik tab, kemudian kita masukkan fixed asset atau aset tetap. Klik OK. Nah, di sini sudah ada kepalanya atau sudah ada kepala kelompok dari sub akun aset. Nah, setelah itu kita entry anggotanya. Jadi untuk current asset sudah ada Bank Mandiri, cash on hand, dan account receivable. Yang belum ada adalah petty cash. Caranya sama, klik new, kemudian klik detail, kemudian di sini. Nah, jadi kita akan entry petty cash yang belum. Di sini untuk tipenya kita sesuaikan, tipenya petty cash itu masuk tipe bank sesuai dengan soalnya ya. Terus kemudian untuk numbernya atau nomor akunnya 1300. Kemudian klik tab, kita ketik untuk namanya petty cash. Kemudian klik OK. Nah, untuk current asset semuanya sudah terisi. Kemudian berikutnya untuk sublease ini kan header ya, berarti dia akan punya detail atau punya anggota. Kita entry juga satu persatu, caranya sama. Klik new. Kemudian di sini untuk tipenya masukkan untuk other current asset. Mana other current asset? Oh, ini. Kemudian masukkan satu persatu 1510 untuk salon sublease. Klik OK, lakukan lagi, dia akan muncul di bawahnya sublease. Artinya dia adalah detail dari headernya sublease atau anggota dari kelompok akun sublease. Kemudian new lagi, masih dengan tipe sama, other current asset, kemudian nomornya 1520, klik tab, spa sublease. Oke. Lanjutkan sampai dengan semua akun itu telah selesai atau semua akun itu di entry. Jadi kita entry dulu semua aset sampai selesai, sampai dengan aset tetap. Kemudian kita beralih ke liability. Kita entry dulu apakah di liability itu ada headernya. Kita cek dulu di situ ada current liability dan long term liability atau hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang untuk headernya. Sama seperti aset tadi ada aset lancar dan aset tetap, ada sublease, liability juga begitu, ada hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Kemudian kita entry, equity juga begitu, kita entry semuanya sampai dengan other expense. Jadi kita entry dulu satu persatu sampai dengan semuanya selesai. Nah, kemudian jika kalian sudah selesai semuanya, maka akan ini sudah selesai semuanya ya, sudah Bonita entry semuanya. Asetnya sudah masuk semuanya. Kemudian liability-nya sudah, equity, income, cost of sales, kemudian expense sampai dengan other expense semuanya selesai. Nah, all account ini untuk melihat keseluruhan. Jadi di sini adalah semuanya akan jadi satu di sini. Nah, kemudian pertanyaannya, gimana Bu kalau misalnya ada yang salah? Saya misalnya terlanjur entry double, mau saya hapus akunnya, atau saya salah
kasih namanya, mau saya edit, bisa. Nah, caranya ini seperti tadi sudah ada contoh yang salah. Jadi di sini ada di expense tadi contohnya ya. Di sini ada wages and salary. Jadi ini adalah wages and salary yang tadi sudah ada di program MIOP. Nah, tetapi di sini nomornya tidak sesuai dengan nomor untuk wages and salariesnya Strawberry Salon and Spa. Ini mau diganti Bu, gimana caranya? Nah, kalau mau diganti tinggal klik saja untuk tanda anak panah ini, anak panah warna putih, diklik saja, kemudian kita tinggal ganti sesuai dengan maunya apa gitu ya. Kalau diganti nomornya ya berarti di sini disesuaikan dengan nomornya untuk wages salary 1000, atau mau diganti namanya salah Bu, mau diganti bisa, di sini tinggal ganti. Setelah selesai diedit dan kamu sudah melihat oh ini sudah betul, berarti kemudian tinggal klik OK. Bu, kalau mau hapus gimana? Bisa nggak dihapus? Bisa. Misalnya di sini ada other employee untuk expense ini. Jadi ini di sini tidak kita pakai, kita hapus. Cara hapusnya bagaimana? Bisa dihapus. Cara hapusnya adalah, nah untuk maaf ya, nah untuk dihapus, jadi misalnya mau dihapus ini tinggal kita klik juga sama anak panah berwarna putih ini, diklik. Nah kemudian untuk hapusnya menunya bukan di sini tetapi di atas ini. Jadi perhatikan di sini ada file, edit, list, command center, setup, reports, window, dan help. Kita klik yang edit. Kemudian klik delete account. Maka akun yang tidak kita butuhkan akan hilang karena sudah kita hapus. Nah, sampai di sini ya. Ini adalah cara untuk entry daftar akun. Selanjutnya, setelah kita entry daftar akunnya, di sini akun-akunnya itu sudah lengkap semuanya. Berikutnya adalah kita isi saldonya, saldo awal perusahaan. Bagaimana cara kita entry saldonya? Kita cek dulu untuk saldo perusahaan. Jadi di situ ada beberapa akun-akun yang ada saldonya dan ada beberapa akun-akun yang tidak ada saldonya. Kita fokus untuk akun yang ada saldonya yang kita entry. Cara entry-nya yaitu ini, mau di close silahkan, enggak juga enggak apa-apa, di close aja. Nah, kita untuk entry-nya pakai yang menu di atas ini. Jadi bukan menu yang account, banking, sales ini, tapi ada menu yang di atas ini ya. Di atas ini juga ada beberapa menu, kalian perhatikan. Nah, untuk entry saldo kita pakai menu setup yang ada di sini. Setelah setup kemudian di sini ada balance. Perhatikan balance. Setelah balance kemudian yang kita pilih di sini adalah account opening balance. Kita klik. Lalu kita entry untuk saldo-saldo sesuai dengan saldo-saldo yang ada di perusahaan. Nah, untuk saldo entry saldo perusahaan di sini ada yang disebut dengan akun kontra. Akun kontra itu apa Bu? Akun kontra itu adalah akun yang letaknya tidak sesuai atau saldo normalnya tidak sesuai dengan saldo normal pada umumnya. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Kita entry dulu ya, kita entry dulu. Jadi di sini sesuai dengan daftar saldo awal perusahaan yang ada di kasusnya Strawberry Salon and Spa. Bank Mandiri saldonya 28 juta. Langsung aja di entry 28 00000. Nggak usah dikasih RP, nggak usah dikasih titik, nggak usah dikasih koma. Dia akan muncul nanti secara otomatis. Kemudian cash on hand-nya nggak ada, petty cash-nya ada di sini. Jumlah petty cash-nya yaitu 1.900.000, langsung kita entry. Lalu account receivable-nya di sini ada 2 juta. Kemudian di sini ada salon supplies-nya 2.700.000. Kemudian di sini ada spa supplies atau perlengkapan spa 2.250.000. Lalu ada merchandise inventory atau persediaan barang dagang 13 juta.
kemudian prepaid insurance atau asuransi dibayar di mukanya di situ 7.200.000. Lalu prepaid rentnya 3.600.000, sewa dibayar di muka. Kemudian ada equipment at cost 60 juta. Equipment at cost 60 juta. Terus kemudian, nah ini equipment accumulation depreciation atau akumulasi depresiasi aset tetap. Akumulasi penyusutan atau akumulasi depresiasi ini dia saldonya ada di sebelah kredit. Padahal untuk akun aset, jadi untuk akun aset, semua akun aset itu kan harusnya saldo normalnya ada di sebelah debit. Ya, jadi akun itu, kelompok akun itu dia punya saldo normal. Jadi misalnya aset itu normalnya dia ada di sebelah debit. Kemudian kewajiban atau liability, hutang. Dia saldo normalnya di sebelah kredit. Terus kemudian modal. Dia saldo normalnya ada di sebelah kredit. Terus kemudian pendapatan itu saldo normalnya ada di sebelah kredit. Kemudian beban itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Nah, akun kontra adalah akun-akun yang saldonya tidak sesuai dengan saldo normal itu. Jadi di sini misalnya di sini ada akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan dia masuk ke dalam kelompok aset. Kok tahu dia masuk kelompok aset? Iya, karena kode awalnya adalah 1. Dia masuk di aset. Ketika kita bikin neraca, dia masuk di aset. Tetapi saldonya ada di sebelah kredit. Padahal aset itu normalnya kan harusnya di sebelah debit. Karena akumulasi penyusutan itu dia di sebelah kredit, tidak sesuai dengan saldo normal aset yang benar, maka diberi tanda minus 3 juta. Seperti ini, beri tanda minus. Kemudian di sini ada account payable 4.600.000. Account payable atau utang di sini saldonya ada di sebelah kredit. Apakah diberi tanda minus juga? Tidak. Yang diberi tanda minus bukan yang ada di sebelah kredit, tetapi yang tidak sesuai dengan saldo normal pada umumnya. Akumulasi depresiasi ini ada di kelompok aset. Aset saldo normalnya ada di sebelah debit. Tetapi akumulasi depresiasi ini dia ada di kelompok aset tetapi saldonya di sebelah kredit. Artinya tidak sesuai dengan saldo normal, makanya diberi tanda minus. Account payable atau utang, dia saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, di sini account payable ada saldo sebesar 4.600.000 di sebelah kredit. Artinya sudah sesuai dengan saldo normalnya kan, berarti tidak usah diberi tanda minus. Ya, jadi diingat-ingat, yang diberi tanda minus itu bukan yang di kredit, tetapi yang kontra atau yang tidak sesuai dengan saldo normalnya akun tersebut. Terus kemudian ada lagi di situ adalah Bank Mandiri Loan 35 juta. 35 juta. Di sebelah kredit, Bu, iya. Diberi tanda minus mboten. Kenapa kok enggak diberi tanda minus? Karena Bank Mandiri Loan atau hutang Bank Mandiri ini dia memang saldo awalnya, saldo normalnya ada di sebelah kredit. Wis bener, nggak usah dikasih tanda
minus. Kemudian modal. Modal di sini ada Mariska Capital 80 juta. Dikredit Bu? Iya dikredit. Dikasih tanda minus? Tidak. Kenapa tidak? Karena modal memang saldo normalnya ada di sebelah kredit. Kemudian ada Mariska Drawing atau Prive. Ada Prive 1.950. 1.950 di sebelah debit. Nah, ini diberi tanda minus 1.950. Kenapa diberi tanda minus? Karena dia masuk ke kelompok akun equity atau modal. Saldo normalnya modal itu kan ada di kredit. Nah, Prive dia ada di sebelah debit. Artinya dia tidak sesuai dengan saldo normal yang benar atau saldo normal pada umumnya. Dan kalau tidak sesuai dengan saldo normal pada umumnya disebut dengan akun kontra. Jadi ketika dia ada di sebelah debit maka diberi tanda minus 1.950. Jadi diingat-ingat lagi ya, yang diberi tanda minus itu bukan yang di kredit. Prive walaupun di debit juga diberi tanda minus. Kenapa diberi tanda minus? Harus diingat lagi, saya ulangi lagi biar kalian tidak lupa. Yang diberi tanda minus itu adalah akun kontra, bukan akun kredit atau akun debit, tapi akun kontra. Akun kontra itu apa? Akun kontra itu adalah akun yang saldonya, tempatnya di debit atau di kreditnya itu dia tidak sesuai dengan saldo normal akun pada umumnya. Ya, diberi tanda minus. Nah, kemudian kalau sudah selesai, kita lihat di sini amount-nya. Kalau amount-nya di sini sudah 0, ya, di sini dilihat. Kalau amount-nya di sini sudah 0, artinya ketika kamu entry saldo tadi sudah balance antara di debit dan di kredit. Sudah tidak ada selisih lagi. Tetapi kalau di sini ada saldonya, ada nilainya, ada angkanya, misalnya ada 1 juta, 2 juta atau sekian, misalnya ada angkanya. Artinya kalau kamu bikin raca saldo manual itu kamu jumlah debit sama kredit itu tidak balance. Jadi yang muncul di sini itu adalah selisihnya. Kok bisa muncul selisih, Bu? Bisa jadi pertama, kamu salah entry nominalnya. 3.500.000 kamu tulis 5.300.000. 35 juta ditulis 3.500.000. Kebalikan, kurang 0 atau salah meletakkan tanda minus pada akun kontra tadi ya. Jadi kalau di sini di amount left-nya di sini itu masih ada nominalnya, berarti saldomu ini belum balance antara debit dan kredit, harus dicek lagi. Kalau sudah balance, maka di sini akan muncul angka 0. Artinya tidak ada selisih antara debit dan kredit. Kalau sudah 0 gimana, Bu? Klik OK. Berarti entry daftar akun dan entry saldo akunnya sudah selesai. Ya. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Jadi materi kita adalah entry akun dan entry saldo. Tutorial ini bisa kalian praktekkan di rumah, kan bukunya kalian sudah punya di Pinjani Perpus ya. Jadi bisa kalian praktekkan di rumah di komputermu masing-masing sesuai dengan tutorial atau sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah Bunita sampaikan. Jika kalian merasa ada yang masih bingung atau merasa ada yang mau ditanyakan, jangan takut, nggak usah sungkan, nggak usah malu, silahkan tanya. Bisa lewat chat pribadi, bisa lewat grup, atau bisa langsung komen di Classroom. Kita berdoa saja semoga pandeminya segera berakhir, kita bisa tatap muka di sekolahan, kita bisa belajar di lab sama-sama sehingga kalian bisa langsung praktek di komputer lab yang ada di sekolahan. Itu ya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah link dan pajak. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengentry daftar akun